Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kencana, selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Lestari Putri selaku host 1 bersama rekan saya. Halo semuanya, saya Adin Triati selaku host 2. Di sini kita akan membawakan podcast Bisaan Bincang Santai ala Kencana dengan tema membahas Eskul Pramuka Kencana dari awal hingga akhir nanti. Baik, di sini telah hadir para narasumber podcast kita kali ini. Ada Pak Hindar selaku pembina Pramuka. Halo Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dan juga ada Teh Najwa sebagai ketua Pramuka. Halo Teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, nah tadi kan kita udah perkenalan. Sebelum mulai ke pertanyaannya, aku mau nanya dulu ke Pak Hindar. Ya. Kalau boleh tahu, sekarang kesibukan Bapak apa sih Pak? Ya, mengajar di SM. Terus Sebagai guru apa Pak? samping melatih kepramukaan, ya Bapak juga mengajar mata pelajaran PKN dan sejarah. Ya. Kalau untuk Teh Najwa sekarang kesibukannya apa sih Teh? Yang pertama aku lagi PKL, yang kedua kalau mengenai eskul aku lagi sama teman-teman lagi melatih kelas 10 untuk belajar PBB, kompas atau tali menali dan sebagainya. Diajarin juga sama Pak Hindar, dan untuk pengurus sendiri diajarin juga sama Pak Hindar. Oh baik. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pak, aku mau nanya nih, gimana sih Pak sejarah pramuka di SMP Kencana? sejarah ekskul kepramukaan ya di sana itu diawali kurang lebih tahun 2009. Tahun 2009 itu kebetulan saya diundang oleh salah satu Pak Suara untuk melatih salah satu ekskul di Kencana, yaitu ekskul pramuka. Tahun 2009 itu ada kebijakan waktu itu ya, dari pemerintah bahwa di setiap sekolah SMA, SMK, plus SMP ya waktu itu diharuskan ada ekskul wajib. Ekskul wajib salah satunya ya pramuka, samping PMR, Paskibra. Kebetulan pada saat itu di SMA Kencana ada pelatih waktu itu, pembina pramuka. Dan saya bertemu dengan Pak Suara dan saya melatih di sini. Begitu saya datang ke SMP Kencana, ternyata pramukaan itu sebetulnya sudah ada. Hanya beberapa tahun lalu tidak berjalan. Kemudian saya nanya ke Pak Kus berkas-berkas tahun lalu, ternyata tidak ada. Yang akhirnya ya saya mendirikan perpustakaan baru ya, dan hambalan baru ya. Itu dikukuhkan pada tanggal 26 Mei ya, 2010. Jadi 1 tahun kemudian berdirilah hambalan pasukan Gandhi nomor 11.041 11.042 Ranting Kiara Condong. Nah, berdiri ekskul itu didirikan waktu itu oleh 3 orang. Saya sendiri, masih ada ya pendirinya. Saya, Pak Kuswara, dan Pak Bunyamin sebagai kepala sekolah SMA Kencana pada saat itu. Jadi itu
dan sudah beberapa generasi sekarang kurang lebih pergantian pradana hingga tahun ini, dan alhamdulillah anggotanya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Nah buat Teh Najwa, gimana sih awalnya bisa jadi ketua pramuka gitu? Awalnya aku ikut pramuka tuh dari SMP. Di SMP aku gak jadi apa-apa, tapi pas masuk sini beda. Tiba-tiba awalnya aku nggak bilang kalau aku dari SMP aku ikut pramuka, tapi tiba-tiba ditunjuk sama teman aku disuruh jadi pradana putri. Ya udah aku ikut aja, Dijalanin aja. Iya. Buat Pak Hindar, udah berapa lama sih Pak jadi pelatih pramuka di SMK Kencana? Dari 2009. 2009. Kalau dari SMP Kencana ya, tapi kalau dari sekolah lain sudah dari tahun 98 lah. Sebetulnya dari SD pun sebetulnya sudah ikut, udah jadi anggota maksudnya ya, kepramukaan. SD, SMP saya tidak. Kalau SMA ya ikut karena wajib waktu itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tujuan ekskul pramuka di SMK Kencana. Tujuan ekskul pramuka di SMK Kencana. Pertama, mewujudkan siswa yang takwa kepada Tuhan. Kedua, kalau menolong dan tabah sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Kemudian rajin, terampil dan gembira. Ya, itulah yang intinya diharapkan dari SMK Kencana atau anggota. Kalau untuk materi dan program yang diberikan di pramuka ini apa aja Pak? Untuk program tahun ya SMK Kencana ini memang berbeda dengan di SMP, karena kalau untuk tingkatan penegak ya, untuk penegak itu orientasinya memang banyak ke administrasi. Tapi bukan berarti saya tidak mengajarkan materi administrasi, tetapi tetap pembelajaran secara lapangan atau outdoor itu tetap dilaksanakan. Misalkan kemarin saya sudah belajar mengenai tali temali, setidaknya tahu lah. Kemudian baca kompas. Nanti berikutnya mungkin membuat peta perjalanan. Tahu ya, nanti kalau misalkan ada waktu dan kondisi sudah tidak PPKM lagi, karena kita mengadakan mengenal medan lah. Selain sebagai panduan, apa sih fungsi lain dari buku saku pramuka, Pak? Buku saku pramuka itu sebetulnya pedoman ya bagi anggota-anggota kepramukaan, baik dari penggalang. Itu juga ada materi-materi di dalamnya. Salah satunya tali temali. Kemudian memang tidak secara lengkap ya, tapi secara singkat jelas di situ sudah ada. Materi sih isinya. Kalau buku saku kecuali SKU ya, kalau SKU itu buku ujian sebetulnya kan. Di dalam pembukaan. Materinya banyak di buku saku itu. Ada kompas, ada morse, ada semapur, ada tanda jejak dan sebagainya. Itu nanti anak bisa mempelajari. Sebetulnya buku saku itu dibuat mini karena resiko untuk bawa buku besar misalkan sebesar gini kan agak repot gitu kalau misalkan di perkemahan dan sebagainya. Nah makanya dibuatlah kecil untuk pedoman supaya tidak lupa. Aku pengen tahu nih Pak, arti Ya. kiasan siaga, penggalang dan penegak itu apa? Oke, memang di dalam kegiatan kepramukaan itu ada
beberapa tingkatan ya, dari mulai siaga, penggalang, penegak, andega, pembantu pembina, kemudian pembina. Nah, istilah-istilah siaga, penggalang, penegak, terutama itu ya, yang tiga itu tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa sebetulnya. Kenapa disebut siaga untuk tingkat pertama? Biasanya siaga itu SD biasanya. Siaga itu dicerminkan ke dalam perjuangan bangsa pada tahun 1908. Pada saat itu kan berdirinya organisasi mensiagakan masyarakat. Nah, itu cikal bakal awal dan dari situ mensiagakan masyarakat. 1908 awal perjuangan bangsa Indonesia. Itu salah satu. Kemudian setelah siaga masuk ke penggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Itu digambarkan ke dalam perjuangan Sumpah Pemuda 1928. Kemudian muncul ikrar kan, Sumpah Pemuda. Itu menggalang masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Dan untuk penegak nih itu digambarkan ke tahun 1945, perjuangan bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan. Itu sebetulnya. Jadi kalau saya simpulkan, kegiatan kepramukaan itu tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa. Gitu sebenarnya. Nah, untuk saat ini kan lagi pandemi ya Pak. Ya. Jadi eskul pramuka ini pernah ada masalah nggak sih Pak? Kan yang awalnya kayak pertemuan, sekarang jadi kayak PPKM kayak gini. Oh iya, ada. Ya. Yang harusnya misalkan pramuka itu sebetulnya kegiatan outdoor ya. Iya. Tiba-tiba misalkan tahun 2019 kita kena ada wabah ya. Itu terhenti itu berapa tahun. Jadi kita secara daring gitu. Karena ketemu sama anak itu melalui Zoom atau webinar lah. Namun pembelajaran seperti itu tidak efektif karena kan teori ya. Walaupun misalkan tugas, kadang anak banyak yang salah. Nah, sekarang sudah mulai ada pertemuan walaupun terbatas. Gitu kan. Ya alhamdulillah. Masalah-masalah yang tadinya muncul kita mulai dapat. Untuk Teh Najwa, kalau boleh tahu keluh kesahnya jadi ketua gimana sih Teh? Sejauh ini nggak ada, tapi kebanyakan itu sama adik kelasnya. Kalau misalnya kan kita punya ketua sanggan ya. Kalau ketua sangganya ngasih materi, adik kelas itu suka susah. Disuruh ngumpulin ini, deadline-nya sekarang, tapi nggak dikumpulin. Bagaimana sih Pak cara menjadikan tenda dan yang baik? Jadi harus praktek ya. Memang dalam teori ada, cuman kita tidak bisa menjelaskan teori. Cuman biasanya prinsipnya kalau mendirikan tenda itu satu harus kokoh. Kedua biasanya kali yang digunakan tuh kebanyakan pangkal, simpul pangkal. Kenapa harus simpul pangkal? Karena ikatannya kuat, tapi mulai dibuka. Itu sih sebenarnya. Kalau untuk tahun sekarang pernah adain camping nggak Pak? Kan Belum. pramuka suka ada gitu. Iya, belum sih. Belum ada camping karena kita masih terbatas. Jadi agak susah untuk. Ya, saya juga membatasi itu. Ini ya sebetulnya yang jadi masalah
bahwa di dalam kegiatan kepramukaan itu kan biasanya pramuka itu identik dengan camping. Ya. Camping, PBB, camping, PBB. Padahal sebetulnya kegiatannya tidak hanya itu, sebetulnya banyak sebetulnya. Cuman kebanyakan orang tahunya camping, PBB, camping, PBB. Ikut pramuka karena pengen itu ya Pak ya, kebanyakan gitu kan. Itu. Dinamakan ada hiking juga. Iya. Kayak ke alam gitu. Kebanyakan main kayak gitu. Nah, untuk eskul pramuka di Kencana ini prestasi apa saja Pak yang sudah diraih oleh anak pramuka ini gitu? Beberapa tahun terakhir kita biasanya diutus diutus untuk menjadi pasukan pengibar bendera konvensi Amerika setiap ulang tahun. Itu biasanya diambil dari SMA Kencana biasanya. Kemudian kita pernah mengikuti event Raimuna daerah di Jara Payung waktu itu tahun 2014 ya, memang udah lama. Kemudian event lainnya Sakaan ya, pernah ikut Saka Bayangkara, Saka Dirgantara juga ada. Memang sekarang sudah alumni ya, hanya tahun-tahun dari 2019 sampai tahun 2022 ini memang kegiatan agak terhenti. Nah sekarang baru mau ada lagi ya kesakaan itu. Mudah-mudahan bisa terwujud ya Pak ya. Amin, amin. Ya. Apa sih Pak keunggulan pramuka Kencana sehingga tertarik menjadi anggota? Nah, ini nih harusnya nih yang jawab nih. Apa karena promosi? Iya. Apa kira-kira itu? Kayak buat aku tertarik. Ya, siswa lain juga gitu. Kalau menurut aku sendiri, pramuka itu menurut aku menyenangkan. PBB-nya itu seru banget. Apalagi kalau ada camping atau hiking. Pelantikan. Iya. Kemarin sempat ngadain pelantikan ya Pak ya? Ya. Sempat Sama cuman saya dijab ya, Pak? apa ya? Kita nggak maksimal ya karena kondisinya. Biasanya kalau pelantikan di SMA Kencana itu, walaupun kita tidak keluar, misalkan mengadakan perkemahan biasanya di halaman lah ya. Inginnya sih memang keluar, cuman ada beberapa hal yang mungkin bahasa Sundanya apa ya, hariwang gitu. Nah, takut Terima. nah kalau keluar, nah makanya biasanya di camping. Untuk Jambor Nasional dilaksanakan berapa tahun sekali Pak? 4 tahun biasanya. Jambore itu bukan untuk tingkat penegak, tapi jambore itu dilaksanakan untuk tingkat penggalang biasanya. Jambore itu kalau untuk tingkat penegak itu namanya Raimuna. Ada Raimuna daerah, ada Raimuna nasional atau Rainas. Kalau Jambore itu sama ya, Jambore juga. Jambore daerah di LT ya kalau nggak salah dulu ya. Lomba tingkat LT 1, LT 2, LT 3 itu kan per LT 1 satu depan, LT 2. Kalau boleh tahu Pak, kalau Jambor itu apa ya? Jambore itu pertemuan antar anggota pramuka penggalang. Oh jadi penggalang doang gitu Pak? Penggalang doang kalau Jambore, tapi kalau Raimuna penegak ya, kalau nggak Kalau untuk keseluruhan Pak? dari tingkat SD sampai SMA. SMK ya? Oh belum? So, Bapak ya paling hanya per tingkat gitu. Per tingkat kalau siaga
siaga tidak ada jambore gitu, nggak ada. Karena kan kalau siaga tuh belum boleh. Perkemahan pun paling lama itu hanya 1 malam. Itu pun harus di lingkungan sekolah, tidak boleh keluar. Nah kalau untuk penggalang dan penegak itu sudah boleh keluar. Jadi misalkan ke bumi perkemahan. Buat Teh Najwa, buat ngatasi kayak adik kelas sekarang yang bandel, yang susah ngerjain tugas, yang kayak gitu gimana? Kan suka ada aja ya yang kayak gitu. Pertama harus sabar ngadepin ya, harus sabar. Yang kedua ingetin terus aja, kadang bisa ditegasin aja tapi jangan terlalu tegas. Dan gak kerasa ya Pak Teh, sekarang udah di akhir acara. Ya. Nah mungkin ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Hindar ataupun Teh Najwa buat khususnya yang ikut eskul pramuka ini, buat adik kelas dan juga kakak kelas. Untuk adik-adik kelas yang nanti mau masuk ke rencana dan mengikuti ekstra, ya ayo kita bergabung bersama-sama, kita membangun kepramukaan bukan hanya untuk rencana ya, tetapi nasional sifatnya. Mudah-mudahan bisa meraih prestasi yang terbaik bila nanti kita bergabung bersama. Amin. Buat Teh Najwa nih apa sih kesan dan pesan buat kelas 10 mungkin atau buat anak pramuka? Buat nanti kalau ada di kelas ya ayo gabung aja gitu, kita belajar sama-sama mengenai tentang pramuka, apa sih pramuka itu kayak gitu dan lain-lain. Mungkin itu aja kesan dan pesan dari Pak Hindar ataupun Teh Najwa. Baik, itu dia tadi mungkin acara perpisahan bincang santai ala kencana yang membahas tentang profil ekskul pramuka kencana. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Terima kasih kepada Pak Hindar telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast pagi hari ini. Tidak lupa juga ucapkan terima kasih kepada Teh Najwa. Baik, itu dia tadi acara perpisahan bincang santai ala kencana yang membahas tentang profil ekskul pramuka kencana. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita. Terima kasih kepada Pak Hindar telah menyempatkan waktu untuk hadir pada podcast hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Teh Najwa yang telah berkenan menghadiri podcast ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton podcast hari ini. Saya Ajeng Trianti selaku host 2 dan Tiara Lestari Putri sebagai host 1. mohon maaf bila ada kesalahan selama menjadi host. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.